Kalisoro, Tawangmangu. Suasananya sejuk sekali, nyaman, asri, dingin. Dan ini kita sedang berada di sebuah villa yang berada di lereng Gunung Lawu. Suasananya sangat mendukung untuk kita akan melakukan bincang-bincang terkait dengan pendidikan di Indonesia. Baik pemirsa, bersama saya sudah hadir Profesor Dr. Sujito MPD. Selamat sore Prof. Selamat sore Mas Wildan. Apa kabar? Alhamdulillah sangat baik, sangat sehat. Mas Wildan juga sepertinya sehat, segar. Alhamdulillah Prof. Ini kita lihat cuaca di sore hari ini cerah sekali ya Prof. Yang mudah-mudahan secerah masa depan pendidikan kita. Amin, amin. Ya, jadi walaupun pendidikan kita ini sedang mengalami istilahnya hambatan atau gejolak karena pandemi COVID-19, maka pendidikan kita harus tetap maju ya, dan kita harus kuat mampu bersaing dengan negara lain. Baik pemirsa, kali ini saya akan berbincang mengenai kondisi pendidikan kita di era pandemi COVID-19. Prof. Sujito, kalau melihat tantangan dan peluang pendidikan kita di masa pandemi ini, kira-kira bagaimana Prof. Sujito menyikapi hal yang terjadi sekarang ini? Jadi mulai dari pergeseran metode pembelajaran, kemudian teknik penyampaian, ya, baik yang dulunya secara lewat jaringan sekarang dalam jaringan, yang dulunya offline sekarang online. Ya. Menurut Prof. Sujito, apa ini tantangan dan harapan? Ya. Terima kasih Mas Wildan. Mas Wildan Mahir Mutakin MA Tesel. Saya mengenal beliau karena beliau ini juga seorang praktisi pendidikan. Walaupun beliau ini lebih junior dibanding saya, tapi pengalamannya juga sangat banyak dalam bidang pendidikan. Terima kasih Prof. Kalau kita lihat sekarang di dunia maupun di Indonesia sedang mengalami wabah COVID-19, sehingga kita sekarang berada di suasana AKB, adaptasi kebiasaan baru, sebuah tatanan kehidupan yang dirancang oleh pemerintah supaya masyarakat dalam kehidupan seharinya itu bisa antisipatif terhadap kondisi wabah COVID-19 tanpa meninggalkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Itulah makna dari adaptasi kebiasaan baru. Itu adalah kebijakan dari pemerintah yang tujuannya adalah baik supaya masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, ekonomi tetap bergulir, namun tetap menghindari seminimal mungkin resiko tertular COVID-19. Nah gitu Mas Wildan. Kemudian untuk tantangan sendiri yang dihadapi pendidik maupun peserta didik ini Prof. Kan kalau kita lihat di Indonesia pendidik juga mengalami banyak kesulitan ya, terkait dengan pembelajaran daring ya. Mungkin bagi beliau-beliau yang tidak sering bergelut dalam teknologi ya, atau e-learning ya. Demikian pula dengan peserta didik ini, mereka terkadang terbebani dengan penumpukan tugas-tugas dan kemudian jarang berinteraksi langsung dengan gurunya. Nah ini menurut pendapat Prof bagaimana ini? Ya, pertanyaan sangat bagus Mas Wildan. Suasananya cerah ya, dan kita berbincang santai. Monggo harus sambil di. Ya, terima kasih Mas. Seruput kopinya. Ya. Jadi di era AKB yang sekarang ini, sekaligus sekarang ini adalah kita berada pada era society 5.0. Oh, sudah 5.0 ya. Kemarin kita sudah melewati era disrupsi 4.0, revolusi industri 4.0, dan sekarang kita beranjak ke era
Society 5.0, dan ini datangnya era Society 5.0 ini hampir bersamaan dengan wabah COVID-19. Jadi wabah COVID-19 ini seakan menjadi sebuah persiapan dunia untuk masuk pada era Society 5.0, karena Society 5.0 ini semuanya adalah dunia digital. Semuanya adalah dunia yang terhubung secara digital. Dan kita sudah dibiasakan itu melalui kebiasaan-kebiasaan kita di era COVID-19 ini. Yang mana semua kegiatan sudah dibiasakan untuk dilakukan secara daring, meminimalisir kegiatan-kegiatan secara offline. Lalu bagaimana dengan kegiatan di pendidikan? Juga demikian, tidak hanya ekonomi, tidak hanya sosial, tetapi juga pendidikan. Di dunia pendidikan, seperti kita ketahui, kegiatan-kegiatan pendidikan semudah diarahkan secara online. Nah, itu di Society 5.0 semuanya nanti akan berlangsung secara online. Nah, selanjutnya kita perlu bahas tentang ini, Mas Wildan. Dunia pendidikan ini harus mengambil langkah-langkah seperti apa di era COVID-19 ini, plus di era Society 5.0 ini. Nah, ini dunia pendidikan harus mengambil langkah-langkah tertentu. Setelah ini akan saya paparkan tentang sebuah pendekatan, sebuah teori tentang pendidikan yang diintegrasikan dengan teknologi instruksional hybrid, jadi hybrid instructional technology, kemudian diterapkan di era COVID-19. Wah, ini luar biasa sekali. Ya, dan di era 5.0 tersebut, Mas Wildan. Ini sangat menarik untuk kita bahas, sekaligus biar menjadi sebuah inspirasi di dunia pendidikan. Nah, itu Mas Wildan. Jadi memang eranya Internet of Things ini benar-benar sudah datang ya, Prof. Betul. Dan bisa dikombinasikan dengan temuan Prof tadi, hybrid teknologi. Betul. Jadi di Society 5.0 itu adalah Internet for Things, kemudian Artificial Intelligence, kemudian Big Data. Jadi tiga hal ini menjadi kunci pada era Society 5.0 itu, Mas. Ya, Prof. Terima kasih. Namun sepertinya untuk memahamkan ya, atau dalam hal ini kemudian menguasai ketiga hal tersebut ya, tentu kan bagi beberapa kalangan ini ya, terutama bagi mereka yang masih belum mengenal apa itu e-learning, yang kemudian masih kesulitan mengakses e-learning ya. Ini bagaimana, Prof, cara memahamkan kepada pendidik maupun peserta didik ini yang nanti menjadi aset yang kemajuan bangsa ini? Ya, betul. Sekarang, Mas Wildan, masyarakat perlu tahu bahwa e-learning itu sekarang sudah beranjak ke arah U-learning. Kalau kemarin itu kita berbicara tentang e-learning, sekarang memasuki Society 5.0, sebaiknya kita segera beranjak kepada U-learning. Apakah itu U-learning? U-learning itu sebetulnya adalah gabungan dari kelanjutan dari e-learning, yang mana bentuknya adalah gabungan antara e-learning dan m-learning. Apakah e-learning? E-learning seperti kita ketahui adalah electronic learning, kemudian m-learning adalah mobile learning, sedangkan u-learning adalah gabungan dari keduanya. Baik, Prof. Jadi sebenarnya apa itu konsep dari u-learning yang Prof Sucipto sampaikan tadi? Ya, terima kasih Mas Wildan. Jadi u-learning ini adalah kelanjutan dari e-learning, yang mana u-learning ini adalah gabungan antara e-learning dan m-learning, electronic learning dan mobile learning.
Jadi U-learning yang bisa dibaca ubiquitous learning ini sebetulnya adalah ubiquitous, ya, kelanjutan dari e-learning. biasa. Ya, kelanjutan dari e-learning yang mana merupakan gabungan e-learning and mobile learning, m-learning. Kalau e-learning itu adalah mengandalkan materi-materi elektronik yang bisa diakses. Kemudian mobile learning itu prinsipnya adalah materi-materi tersebut bisa diakses dari mana saja. Kalau U-learning itu adalah materi-materi tersebut bisa diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Jadi dunia society 5.0 itu memang seperti itu. Jadi seluruh manusia terhubungkan oleh dunia digital, yang mana manusia tidak lagi sibuk, tidak lagi repot mencari informasi, karena informasi sudah tersedia secara cloud di Internet of Things, di dalam konsep Internet of Things tadi, sehingga manusia hanya perlu memilah dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu Begitu nih, Bro. ya. Kemudian kaitannya dengan pendidikan di Indonesia ini, terutama untuk pembelajaran ini. Bagaimana ini aplikasi dari U-learning ini Ya, terkait betul. dalam bidang pendidikan, Bro, yang Ya. ada di Indonesia ini. Sepertinya kan konsep ini masih asing bagi kita pemirsa ya, karena ini adalah gabungan dari e-learning dan m-learning ini. Ya. Silakan, Bro. Terima kasih Mas Wildan. Jadi begini, sebetulnya dunia pendidikan ini harus menerapkan terlebih dahulu teori kontingensi. Jadi teori rational contingency. Sebetulnya teori rational contingency ini diambil dari teori penguasaan bahasa yang mana sudah populer sejak tahun 1920. Sudah terjadi pengajaran-pengajaran berbasis rational contingency ini, sehingga saat itu muncul pendekatan situational language teaching. Rational, Situational, yang tadi yang pertama adalah teori rational contingency. contingency itu bahasa ininya apa, Prof, yang mudah dipahami oleh Ya. teman-teman? Rational itu adalah sesuai dengan rasio, sesuai dengan logika. Kemudian kalau kontingensi itu adalah teori kontingensi itu sebenarnya ada nama lain, yaitu it depends theory. Oke. Depends theory. Jadi intinya teori ini mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan situasi, segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan kondisi. Jadi ini cocok di situasi sekarang, Mas Wildan, di era COVID-19 ini, yang mana dunia serba tidak pasti. Iya, betul. Ya, kemudian di society ini sebetulnya bukan mengarah kepada pasti atau tidak pasti, tetapi di situ terdapat sebuah kesempatan yang luas, terdapat sebuah pilihan-pilihan yang luas, sehingga manusia bisa memilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasinya, sesuai dengan kondisinya, sehingga prinsip rational contingency sangat tepat diterapkan di era society 5.0 post pandemic COVID-19 ini, karena di situasi yang seperti ini memang perlu langkah-langkah situasional, tidak boleh rigid, tidak boleh kaku dalam menerapkan. Kita berarti perlu plan B juga ya, plan Betul. C atau second opinion. Ya. Betul. Dan sebetulnya prinsip Merdeka Belajar, kemudian prinsip kampus merdeka itu sebetulnya berada di bawah prinsip rational contingency. Kemudian juga prinsip-prinsip hybrid learning itu pun sendiri juga berada di bawah prinsip rational contingency. Karena di dunia hybrid learning itu ada pilihan kapan menggunakan sinkronus, kapan menggunakan asinkronus dalam berinteraksi antara edukator dan anak didik. Jadi edukator harus bisa memilah kapan dia menggunakan sinkronus, kapan dia menggunakan asinkronus. Di dunia e-learning pun sebetulnya e-learning sekarang ini, online learning ini harus dipahami dalam konteks
sinkronus dan asinkronus. Nah itu Mas. Ya, ini sangat menarik sekali pemirsa. Jadi teori rational contingency ini adalah ternyata penggabungan ya, dan ini adalah yang memaksa kita untuk bagaimana kita tidak rigid dalam mengajar maupun dalam belajar ya, selalu ada plan B gitu ya Prof. Kemudian selalu ada second opinion. Dan ini sepertinya sangat relevan, dan ternyata konsep kampus merdeka ini di bawah payung dari teori rational contingency. Ya, namun ketika kita mengenalkan konsep ini kepada masyarakat ya, kira-kira apakah masyarakat kita sudah siap ini Prof menghadapi kendala-kendala, karena kan mungkin terbatasnya akses teknologi, mungkin kemudian terbatasnya pengetahuan mereka terhadap cara mengakses. Nah ini kan salah satu ya mungkin beberapa hambatan yang terbesar ini yang dialami oleh baik peserta didik maupun pendidik kita. Ya, makasih Mas Wildan. Sebetulnya prinsip rational contingency itu adalah meminimalisir risiko, karena semua disesuaikan dengan situasi, semuanya perlu disesuaikan dengan kondisi situasional contingency. Jadi risiko bisa diminimalisir, karena sebetulnya dalam prinsip ini kita tidak boleh menggunakan satu metode untuk seluruh situasi. Kita tidak boleh menggunakan satu strategi untuk semua situasi. Rational contingency tidak menyarankan itu. Sehingga di dunia pengajaran pun, terutama di pengajaran pemasaran bahasa, ada yang disebut dengan no method era. Jadi sekarang ini masih bisa dikatakan era no method era. No method era ini jangan dipahami bahwa pada saat di dunia pendidikan jangan dipahami bahwa dalam mengajar tidak pakai metode, tidak. Tetapi adalah dalam dunia pengajaran, pendidik tidak boleh tergantung pada satu metode untuk seluruh situasi. Itu loh prinsip dari no method era. No method era itu sebetulnya juga rational contingency. Gitu ya. Dan disebut no method era. Tokohnya salah satunya adalah Jack Richard dan sebagainya. Itu prinsipnya seperti itu, no method era. Sehingga di zaman sekarang, di post pandemi COVID-19, era AKB, adaptasi kebiasaan baru, dan memasuki society 5.0 ini, rational contingency, kemudian U-learning yang merupakan gabungan dari e-learning dan M-learning, kemudian yang ketiga adalah no method era, itu betul-betul harus dipahami dan dilaksanakan sehingga dunia pendidikan kita menjadi fleksibel, tidak rigid, situasional. Itu sebetulnya prinsip. Iya. Baik, luar biasa sekali ternyata teori rational contingency. Silahkan diminum dulu Prof. Ya. Baik pemirsa, semakin hangat perbincangan kita pada sore hari ini. Saya akan melanjutkan terkait dengan teori no method era ya, yang terkait dengan rational contingency. Kita tahu bahwa ketika kita belajar ya, pasti kita punya capaian yang kita harapkan, tujuan atau target yang kita harapkan. Demikian pula ketika kita menjadi seorang pendidik, guru atau dosen ya, kita mempunyai target capaian materi ataupun capaian pembelajaran yang kita harapkan dari peserta didik yang kita ajar. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana Prof Sujito ini memberikan pandangan terkait dengan capaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik maupun pendidik, kaitannya dengan teori rational contingency atau no method tadi. Ya, terima kasih Mas Wildan. Sebetulnya evaluasi itu adalah sebuah cara untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran bisa dicapai. Jadi evaluation itu berkaitan erat dengan learning objectives, tujuan pembelajaran. Sebelum pembelajaran,
tentu saja para pendidik harus merancang dulu learning objektif, tujuan-tujuan pembelajaran, instructional objektif, tujuan-tujuan pengajaran itu ingin mencapai apa, sejauh mana ingin dicapai. Dan dalam konsep pembelajaran yang berada di bawah rational contingency itu prinsipnya masih tetap sama, sehingga evaluasi yang dijalankan harus mengacu dulu kepada tujuan pengajaran, tujuan pembelajarannya apa. Jadi apabila sudah dirumuskan tujuan pembelajaran, maka untuk melakukan evaluasinya tidak terlalu sulit karena sudah ada ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Nah, dalam konteks pembelajaran yang berbasis rational contingency, kemudian tidak hanya tergantung pada satu metode dan sebagainya, itu sebetulnya mengarah kepada strategi pembelajarannya, tentang tujuan pembelajarannya, tentang evaluasinya, itu tidak terlalu jauh bergeser dari situ. Jadi strategi pembelajarannya lebih bervariatif, mengakomodasi perbedaan individu, sehingga akhirnya menyesuaikan dengan situasi dan sebagainya. Sehingga evaluasi sebetulnya bisa menyesuaikan, bisa secara bersama-sama, bisa secara individual dan sebagainya. Kalau tujuan belajar yang dari awal itu adalah individual learning, karena untuk mengakomodasi perbedaan karakter individu, dan ini sangat disarankan dalam konteks pembelajaran berbasis rational contingency ini, maka penilaiannya, evaluasinya juga harus memperhatikan itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Demikian Mas Wildan. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan rational contingency. Pemirsa, walaupun ini adalah metode ya, teman yang baru ya, namun kita sangatlah bangga dan patut bersyukur karena beliau ini ternyata selain menggabungkan antara e-learning dan m-learning ya, ternyata beliau juga mempunyai konsep yang tadi namanya u-learning ya, dengan menitik beratkan pada rational contingency, yang mana ternyata tekniknya yang nanti akan kita gunakan begitu gitu. Jadi lebih ke bagaimana pembelajar atau pengajar itu menerapkan teknik yang tidak hanya satu metode saja. Jadi harus fleksibel begitu gitu. Ya betul. Dan e-learning itu sudah diterapkan di Jepang. Dan sekarang di Indonesia juga beberapa pakar sudah menginisiasi sejak beberapa tahun yang lalu. Salah satunya itu Profesor Eko Indrajit, kemudian beberapa pakar-pakar yang lain. Jadi e-learning itu di Jepang sudah marak dilakukan. Kemudian di Indonesia itu perlu segera mengarah kepada pelaksanaan dari e-learning. E-learning langkah majunya sekarang adalah e-learning. Dan ini sesuai dengan era Society 5.0. Demikian Mas. Baik pemirsa, demikian bincang singkat kita bersama Profesor Dr. Haji Sujito MPD, pakar pendidikan bahasa, yang pada sore hari ini mengupas terkait dengan konsep u-learning berkaitan dengan teori contingency, rational contingency. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya dalam Profesor Voice, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik dan jangan dilewatkan ya. Baik, Prof, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses ya, dengan mempromosikan tadi ya konsep u-learning ya. Sehingga memang apa yang menjadi harapan kita ini melayani semua pihak, melayani semua gaya belajar ya, dan memberikan alternatif dalam pembelajaran ini benar-benar tercapai. Betul Mas. Ya, dan nantinya akan mengubah paradigma bahwasanya pembelajaran ini tidak harus monoton menggunakan satu metode ya, karena itu sebenarnya sudah usang ya Prof. Betul. Ya, dan kita harus karena new normal ya, berarti kita harus menggunakan new method. Jadi salah satunya dengan u-learning dan rational contingency. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.